Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar praktikum pengantar basis data yang berjudul Database Reservasi Penerbangan. Anggota kelompok kami ialah Nama saya Putri Sara Francisca, NIM 1910511037. Nama saya Sandi Ardana Bagus Raga, NIM 19105111054. Nama saya Muhammad Akbar Wirajaya dengan NIM 19105111056. Nama saya Muhammad Hafian Fadil Riastia dengan NIM 19105111064. Nama saya Ardiat Baja Karo dengan NIM 19105111066. Batasan ruang lingkup dan gambaran umum. Database ini dipergunakan untuk mengelola data reservasi penerbangan serta penjadwalan penerbangan. Database ini digunakan pada sistem reservasi penerbangan sebuah maskapai, di mana di dalam database ini tersimpan data yang berkaitan dengan reservasi penerbangan tersebut. Database ini memungkinkan calon penumpang maskapai untuk mencari penerbangan yang tersedia dan dari lokasi asal penumpang ke lokasi tujuan penumpang untuk tanggal keberangkatan dan kedatangan tertentu. Database menampilkan semua detail penerbangan seperti kode penerbangan, nama pesawat, kelas penerbangan, harga, durasi perjalanan, dan lain-lain. Database akan menampilkan daftar penerbangan yang tersedia sesuai dengan yang dicari penumpang. Kemudian, memeriksa ketersediaan kursi pada penerbangan yang bersangkutan. Untuk reservasi penerbangan yang dilakukan penumpang, maka database akan menyimpan data pribadi dari calon penumpang tersebut seperti nama, alamat, nomor telepon, serta informasi mengenai nomor kartu kredit dan tipe kartu kredit yang digunakan. Selanjutnya kita lanjut untuk melihat Entity Relationship Diagram atau ERD dari database ini. Next. Nah, berikut adalah diagram dari database reservasi penerbangan. Database ini memiliki 5 entitas, yaitu penerbangan, detail penerbangan, info tiket, penumpang, dan kartu kreditnya. Kelima entitas ini memiliki masing-masing hubungan antar entitasnya masing-masing. Misalnya penerbangan memiliki hubungan yaitu mempunyai suatu data penerbangan. Data penerbangan juga memiliki hubungan menjadwalkan suatu info tiket. Lalu info tiket memiliki hubungan juga dengan penumpang, yaitu penumpang memesan info tiket. Juga entitas penumpang memiliki hubungan dengan entitas kartu kredit. Dan yang terakhir adalah penerbangan. Penerbangan memiliki hubungan mengkonfirmasi entitas info tiket. Masing-masing dari entitas ini juga memiliki satu atribut kunci, kecuali entitas kartu kredit yang hanya memiliki satu atribut multi value. Next. Relasi dari koordinatas dari masing-masing yang terdapat pada ERD diagram database tersebut adalah satu, penumpang memiliki kartu kredit, yaitu adalah hubungan relasi one to one antara entitas penumpang dan entitas kartu kredit. Kedua, penumpang memesan tiket penerbangan dengan hubungannya adalah many to many antara entitas penumpang dengan entitas info tiket. Ketiga adalah penerbangan mempunyai suatu data penerbangan. Basisnya adalah one to many antara entitas penerbangan dengan entitas data penerbangan. Keempat, data penerbangan mengecek penjadwalan dari suatu tiket. Hubungannya adalah one to many juga dari entitas data penerbangan ke entitas info tiket. Dan yang kelima, penerbangan yang tersedia mengkonfirmasikan tiket. Hubungannya adalah hubungan entitasnya adalah one to many antara penerbangan dengan info tiket. Selanjutnya kita bisa lihat LRS atau Logical Resource Structure dari database tersebut. Next saja. Nah,
LRS atau struktur logika dari database berikut ini adalah bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Terdapat 5 tabel, yaitu penerbangan, data penerbangan, kartu kredit, penumpang, dan info tiket. Kecuali dengan data entitas kartu kredit, semua entitas yang ada pada data sini memiliki suatu atribut kunci. Nah, dan di sini bisa kita lihat kalau ada setidaknya satu dari atribut yang ada pada satu entitas itu memiliki hubungan dan terkait dengan entitas lainnya. Contohnya misalkan atribut KD penerbangan pada entitas penerbangan ini juga terdapat pada info tiket. Yaitu maka di info tiket KD penerbangan menjadi suatu atribut multi value. Untuk pada entitas info tiket, mereka memiliki setidaknya 3 atribut multi value, yaitu KD penerbangan yang terdapat juga di entitas penerbangan, keberangkatan dengan tipe date, juga terdapat di entitas data penerbangan jika pada entitas data penerbangan keberangkatan sebagai atribut kuncinya. Juga ID penumpang yang juga adalah atribut kunci dari entitas penumpang. Next. Dari ERD dan LRS tadi kita implementasikan pada SQL. Nah, di sini kita memakai database yang kita beri nama reservasi penerbangan, di mana database-nya mempunyai 5 tabel, yaitu detail penerbangan, info tiket, kartu kredit, penerbangan, dan penumpang. Pada yang pertama, tabel penumpang berfungsi untuk menyimpan data pribadi penumpang. Adapun kolom-kolom dalam tabel penumpang yaitu ada ID penumpang, tipe datanya char, dan dia sebagai primary key. Lalu ada nama depan, tipe datanya varchar, nama belakang, tipe datanya varchar, umur, tipe datanya integer, alamat, tipe datanya varchar, telepon, tipe datanya char, dan email, tipe datanya varchar. Untuk kolom email kita jadikan 0. Lalu untuk isi data dari tabel penumpang bisa dilihat di slide. Baik, lanjut. Tabel kedua adalah tabel penerbangan yang berfungsi untuk menyimpan informasi dari maskapai yang berbeda. Adapun kolom-kolom untuk tabel penerbangan yaitu ada ID penerbangan, tipe datanya char, dan dia sebagai primary key. Lalu ada maksudnya KD penerbangan, yaitu kode penerbangan yang tipe datanya char dan dia sebagai primary key. Lalu ada kode pesawat, tipe datanya char, nama pesawat, tipe datanya varchar, lokasi berangkat, tipe datanya char, varchar, lokasi tujuan, tipe datanya varchar, waktu berangkat, tipe datanya time, waktu tiba, tipe datanya time, durasi, tipe datanya varchar, dan total seats, tipe datanya integer. Untuk kolom durasi dan kolom total seats kita jadikan 0. Adapun isi data dari
tabel penerbangan bisa dilihat di slide. Baik, lanjut. Tabel ketiga yaitu detail penerbangan yang berfungsi untuk menyimpan detail informasi mengenai jadwal dan harga penerbangan sesuai kelas penerbangan. Adapun kolom-kolom dalam tabel detail penerbangan yaitu ada kode penerbangan, tipe datanya char, dia sebagai foreign key, dan kolom ini kita jadikan 0. Lalu ada keberangkatan, tipe datanya date, dan dia sebagai primary key. Lalu ada harga, tipe datanya integer, available seats, tipe datanya integer, dan dia 0. Kelas penerbangan, tipe datanya varchar, dan bagasi, tipe datanya integer, dan dia 0. Adapun isi data dari tabel detail penerbangan bisa dilihat di slide. Baik, lanjut. Selanjutnya, tabel info tiket yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai tiket yang dipesan. Adapun kolom-kolom dalam tabel info tiket yaitu ada ID tiket, tipe datanya char, dia sebagai primary key, ID penumpang, tipe datanya char, dia sebagai foreign key, kode penerbangan, tipe datanya char, dia juga sebagai foreign key, nomor seat atau nomor bangku, tipe datanya char, dan keberangkatan, tipe datanya date, dan dia juga sebagai foreign key. Adapun isi data dari tabel info tiket bisa dilihat di slide. Baik, lanjut. Selanjutnya ada tabel kartu kredit. Fungsinya untuk menyimpan informasi kartu kredit yang digunakan penumpang. Adapun kolom-kolom dalam tabel kartu kredit yaitu ada ID penumpang, tipe datanya char, dia sebagai foreign key, dan kolom ini kita jadikan 0. Lalu ada nomor kartu, tipe datanya char, dan tipe kartu, tipe datanya varchar, dan dia kita jadikan 0. Adapun isi data dari tabel kartu kredit bisa dilihat di slide. Baik, lanjut. Ya, next. Ya. Jadi pada database reservasi penerbangan ini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama, kita menggunakan join untuk menggabungkan 5 tabel dengan mengambil beberapa field dari setiap tabel. Pada contoh kasus seperti pada gambar, kita mengambil field ID penumpang dengan nama alias ID, field nama depan dengan nama alias first, field nama belakang dengan nama alias last dari tabel penumpang A. Lalu mengambil field no seat dari tabel info tiket B, lalu tabel penumpang A digabungkan dengan tabel info tiket B berdasarkan field ID penumpang. Setelah itu, kita mengambil field keberangkatan dengan nama alias departure date, field kelas penerbangan dengan nama alias class dari tabel detail penerbangan C. Setelah itu, menggabungkan tabel info tiket B dengan tabel detail penerbangan C berdasarkan kode penerbangan. Lalu mengambil field kode penerbangan, field nama pesawat dengan nama alias airlines, field lokasi tujuan dengan nama alias to location, field waktu berangkat dengan nama alias departure time dari tabel penerbangan D. Setelah itu, menggabungkan tabel penerbangan D dengan tabel detail penerbangan C berdasarkan field kode penerbangan. Lalu mengambil field tipe kartu dengan nama alias type dari tabel kartu kredit E.
Setelah itu, menggabungkan tabel kartu kredit E dengan tabel sebelumnya berdasarkan field ID penumpang pada tabel penumpang A. Lalu perintah yang terakhir, kami menggunakan order by untuk mengurutkan isi tabel berdasarkan field keberangkatan yang ada pada tabel detail penerbangan C secara ascending. Maka dari sintaks tersebut akan dihasilkan tabel yang berisi ID penumpang beserta nama penumpangnya, lalu terdapat nomor tempat duduk di pesawat, tanggal keberangkatan, kelas penerbangan yang dipesan, kode penerbangan, nama pesawat, lokasi tujuan, waktu keberangkatan, dan tipe kartu kredit yang digunakan saat melakukan reservasi penerbangan. Hasil tabel diurutkan berdasarkan tanggal keberangkatan yang lebih awal. Next. Lalu pada contoh kasus yang kedua, kasus ini hampir sama dengan kasus yang pertama. Kami menggunakan join untuk menggabungkan 5 tabel dengan mengambil beberapa field yang diperlukan dari setiap tabel. Tetapi pada kasus ini, kita menggunakan suatu kondisi where yang harus dipenuhi, sehingga hasil yang keluar adalah yang memenuhi kondisi tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, field yang diambil adalah field ID penumpang, field nama depan, field nama belakang dari tabel penumpang A, field nomor kartu dari tabel kartu kredit B, field ID tiket dari tabel info tiket C, field harga dan field kelas penerbangan dari tabel detail penerbangan D, dan field nama pesawat dari tabel penerbangan E. Lalu kondisinya adalah kelas penerbangan sama dengan first class. Setelah itu, tabel diurutkan berdasarkan nama pesawat secara ascending dengan menggunakan order by. Maka dari sintaks tersebut akan dihasilkan tabel yang berisi ID dan nama penumpang yang memesan first class, disertai dengan harga, nomor kartu kredit, nama pesawat, dan ID tiketnya. Next. Selanjutnya, contoh kasus 3. Pada kasus ini, kami menggunakan grup by dan fungsi agregat AVG untuk menghitung rata-rata harga dari setiap kelas penerbangan. Untuk implementasinya dapat dilihat melalui tayangan slide ini. Lanjut. Selanjutnya, contoh kasus 4. Pada kasus ini, kami menggunakan grup by dan fungsi agregat count untuk menampilkan jumlah dari setiap tujuan penerbangan. Berdasarkan rekor data yang kami masukkan, tujuan penerbangan ke Bali berjumlah 2, ke Jakarta berjumlah 3, ke New York berjumlah 2, dan sisanya berjumlah 1. Untuk implementasinya dapat dilihat melalui tayangan slide ini. Lanjut. Ya, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.